saya Angelina Mericiedo, saya biasa dipanggil dengan Eci. Saya dari kelas 12 IPS 2. Jadi teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai tentang faktor interaksi desa dan kota dan juga struktur keuangan dari kota. Baik, saya harap semoga teman-teman semuanya bisa menyaksikan video saya dengan secara seksama. Jadi langsung saja kita masuk ke video berikut. Oke teman-teman, jadi sebelum kita masuk ke video penjelasannya, yang pertama kan kita membahas tentang materi faktor interaksi antara desa dan kota. Jadi sebelum kita bahas materi selanjutnya, yang pertama kita akan mengetahui dulu apa itu pengertian dari interaksi antara desa dan kota. Jadi interaksi antara desa dan kota adalah hubungan yang saling mempengaruhi antara wilayah tersebut dengan wilayah yang menghasilkan dampak untuk kedua wilayah tersebut. Jadi di sini menurut Edward Ullman ada 3 faktor penyebab terjadinya interaksi antara desa dan kota. Faktor yang pertama, teman-teman bisa lihat di slide, yaitu adalah region complementary atau wilayah yang saling melengkapi. Jadi di situ sudah ditampilkan slide dalam bentukan gambarnya. Jadi teman-teman, dalam region complementary ini yaitu di mana tiap daerah itu pasti punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, entah itu dalam bentuk sumber daya, baik itu dalam bentuk barang ataupun dalam bentuk jasa. Jadi karena hal ini, banyak desa dan kota yang saling melengkapi satu sama lain. Oke, jika teman-teman bisa melihat di slide yang telah ditampilkan, di situ ada wilayah A dan wilayah B. Yang dimana wilayah A di situ dia lebih surplus sumber daya A dan juga minus sumber daya B. Sedangkan wilayah B dia surplus sumber daya B dan minus sumber daya A. Berarti di sini mereka itu saling melengkapi dan juga saling membutuhkan satu sama lain. Itulah yang dinamakan faktor yang pertama tadi adalah region komplementari atau wilayah yang saling melengkapi. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke faktor yang kedua, yaitu adalah intervening opportunity atau kesempatan intervensi. Jadi di faktor yang kedua ini teman-teman adalah adanya kesempatan intervensi. Nah, faktor ini bisa dari 2 arah teman-teman. Bisa juga mendorong interaksi, tapi bisa juga malah menghambat interaksi dari suatu wilayah antara desa dan kota. Bisa teman-teman lihat di slide yang telah ditampilkan bahwa di situ ada wilayah A, wilayah B, dan juga wilayah C. Nah, teman-teman, dari gambar yang telah ditampilkan bahwa di situ kita bisa melihat bahwa wilayah A dan B jadi lemah interaksinya karena adanya wilayah C. Tapi di sisi lain timbul interaksi baru antara wilayah tersebut, baik dari wilayah A maupun wilayah B, kini memiliki interaksi yang sama dengan wilayah C. Walaupun keduanya kini interaksinya melemah, jadi awalnya begini teman-teman, wilayah A dan B itu saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya dari wilayah mereka. Baik itu dari wilayah A dan wilayah B, mereka saling membutuhkan satu sama lain. Tetapi mereka ketemu dengan wilayah C yang memiliki pasokan sumber dayanya yang lengkap. Dan si C ini jadinya yang memenuhi kebutuhan wilayah A dan juga wilayah B. Akhirnya teman-teman, wilayah A dan wilayah B ini kontakannya jadi mereka itu masing-masing sama-sama membutuhkan wilayah C. Maka dari situlah kesimpulan dari gambar yang telah ditampilkan di slide itu bahwa wilayah A dan wilayah B dan juga wilayah C mereka saling berinteraksi untuk saling memenuhi kebutuhan dari wilayah mereka masing-masing. Baik itu dari wilayah A maupun wilayah C, mereka saling membutuhkan wilayah
wilayah tersebut, baik itu dari wilayah A tadi, wilayah B maupun wilayah C. Mereka saling membutuhkan satu sama lain untuk melengkapi kebutuhan dari wilayah mereka itu. Gitu. Oke teman-teman, jadi kita akan masuk ke faktor yang ketiga, yaitu adalah spatial transferability atau kemudahan perpindahan ruang. Jadi teman-teman, dalam faktor yang ketiga ini itu terjadinya kemudahan perpindahan barang ataupun jasa pada suatu wilayah itu akan sangat mempengaruhi kemudahan. Nah, ini bisa berupa jarak yang lebih dekat, biaya transportasi yang lebih mudah, dan juga aksesibilitas yang lebih mudah ke wilayah tersebut. Bisa teman-teman lihat di slide yang telah ditampilkan bahwa di situ ada wilayah A, wilayah B, dan juga wilayah C. Nah, di situ dijelaskan bahwa karena jarak wilayah A lebih dekat ke wilayah C dibandingkan dengan wilayah B, akhirnya wilayah A lebih pilih berinteraksi dengan wilayah C dibandingkan dengan wilayah B. Namun, walaupun wilayah B dan wilayah C sama-sama dapat mendukung wilayah A, yang terpilih tetaplah paling banyak yang menawarkan kemudahan untuk wilayah A. Oke, karena kita sudah membahas semua teori-teori dari interaksi antara desa dan kota, maka yang berikut kita akan membahas tentang struktur keruangan kota. Jadi bisa dilihat oleh teman-teman berdasarkan slide yang telah ditampilkan bahwa di situ yang pertama dari struktur keruangan kota ada teori pola keruangan kota, yaitu yang pertama ada teori konsentris. Jadi menurut Ernest Burgess teman-teman, dia ini merupakan seorang sosiolog Kanada yang mengemukakan bahwa teori ini menjelaskan mengenai struktur kota yang berkembang secara teratur. Nah, mulai dari bagian inti kota hingga ke bagian dari pinggiran kota. Dalam teori ini, pola ruang dari suatu kota itu makin meluas hingga menjauh dari titik pusat kota. Dan juga teman-teman, zona yang terbentuk akibat pemekaran wilayah ini itu mirip sebuah gelang yang melingkar dengan pengelompokan daerah batas 5 zona. Nah, teman-teman bisa melihat di slide yang telah ditampilkan bahwa di situ terbagi dalam 5 zona. Jadi, zona yang pertama yaitu adalah pusat kota dan kegiatan inti seperti bisnis dan juga pemerintahan atau Central Business District. Zona yang kedua teman-teman yaitu zona peralihan perdagangan menuju permukiman. Terus zona yang ketiga itu adalah permukiman kelas pekerja atau buruh. Zona yang keempat yaitu permukiman kelas menengah, dan zona yang kelima yaitu adalah zona pengelaju atau ramai aktivitas pulang pergi dari tempat tinggal menuju tempat kerja. Oke, jadi kita akan membahas teori yang kedua yaitu adalah teori sektoral. Jadi teori sektoral ini teman-teman dikemukakan oleh Homer Hoyt pada tahun 1930. Nah, teori ini muncul sebagai pertentangan dari teori konsentris sebelumnya yang menyatakan bahwa struktur keruangan kota tumbuh secara teratur, sedangkan teori sektoral menyatakan bahwa struktur keruangan kota tumbuh secara tidak teratur. Nah, pertumbuhan kota ini tidak hanya dimulai dari bagian inti kota, tetapi dari wilayah sektoral yang kemudian menyebar ke daerah sekitarnya. Nah, teori ini juga memiliki 5 jenis pengelompokan zona yang sama dengan teori konsentris. Bisa teman-teman lihat dari slide yang telah ditampilkan bahwa zona yang pertama yaitu adalah pusat kegiatan atau Central Business District. Dan zona yang kedua yaitu adalah daerah grosir dan juga manufaktur. Dan zona yang ketiga adalah permukiman kelas rendah. Dan zona yang keempat adalah permukiman kelas menengah maksudnya. Terus zona yang kelima yaitu adalah permukiman kelas atas.
Oke teman-teman, jadi kita akan masuk ke teori yang ketiga, yaitu adalah teori inti ganda. Jadi teori inti ganda ini adalah pusat dari suatu kota tidak hanya berada di pusat ataupun bagian tengah kota tersebut, tetapi terdapat juga di inti lain yang terpisah. Nah, ada dari teori inti ganda ini ada 8 zona, bisa teman-teman lihat di slide. Zona yang pertama yaitu sebagai pusat kota atau Central Business District. Zona yang kedua yaitu adalah daerah grosir dan juga manufakturingan. Zona yang ketiga yaitu adalah permukiman kelas bawah. Zona yang keempat yaitu adalah permukiman kelas menengah. Zona yang kelima yaitu adalah permukiman kelas atas. Zona yang keenam adalah daerah manufaktur berat. Zona yang ketujuh adalah pusat bisnis di luar kota. Zona yang kedelapan yaitu adalah permukiman di pinggiran kota. Dan zona yang terakhir yaitu adalah daerah industri pinggiran kota.